Pengertian mahar. Secara bahasa, mahar merupakan mufrad tunggal dari jamaknya yakni mahurun atau disebut juga ausidaku yang berarti mas kawin. Untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta atau keinginan sang suami terhadap istri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri, dikarenakan adanya ikatan perkawinan. Dengan mahar tersebut, suami menunjukkan kesungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya. Dasar hukum mahar. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 bahwasannya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nilai jumlah mahar. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Sebagai contoh, ada yang kaya dan ada yang berkecukupan rezekinya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar, namun hendaknya berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami. Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah, sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung pada kemampuan manusia pada suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin emas dan berlian, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi. Pelaksanaan pembayaran mahar. Mahar boleh dibayar secara tunai, diutang dan dibayar setelah akad nikah, atau dibayar dengan dua cara sekaligus, yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur. Ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syariat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hanya apabila ingin mengikuti praktek Nabi, maka hendaknya mahar dibayar tunai. Megang mahar. Al-Quran menghapus kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam periode pra-Islam, ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi, sebagai jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Namun, setelah Islam datang, maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan. Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu, mahar menjadi hak mutlak bagi istri dan tak seorang pun bagi dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya, maupun sanak keluarganya, tidak memiliki hak menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri. Mahar dalam perspektif KHI atau kompilasi hukum Islam terdapat pada bab 5 pasal 30 sampai dengan 38. Sebagai salah satu contoh disebutkan dalam pasal 30 yang berbunyi, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita
yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Untuk pasal-pasal selanjutnya, teman-teman bisa cek langsung ya. Seeking His pleasure, we pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home